Halo guys, selamat datang di Beta Hobby Channel. Bersama saya Budi. Di video kali ini kita akan bahas Figurai standar Ultraman Sub-Zero Action. Saya akan sedikit bercerita tentang backstory dari Ultraman Suit ini. Zero Suit merupakan purwarupa armor milik Dan Moroboshi yang karena terlalu dahsyat kekuatannya, akhirnya disegel dan disembunyikan. Namun pada suatu hari, Suit ini melakukan ribut sendiri dan melakukan kehendaknya sendiri tanpa ada pengguna di dalamnya. Setelah mendengar sedikit backstory dari karakter ini, mari kita lihat langsung desain dari Ultraman Suit ini. Tentu saja kita sudah cukup familiar dengan karakter ini, apalagi para pecinta Ultraman ya. Desain Suit ini diambil dari desain sang anak Ultraman 7 yang versi live action tokusatsunya yang langsung hits pada saat itu. Dan terus-terusan sekarang muncul di berbagai seri Ultraman saat ini. Tapi siapa sangka desain yang unik dalam versi live action tokusatsu ini dibawakan secara keren dalam versi Suit yang cukup berbeda dari versi kostum latex Ultraman Zero live action. Jadi model kit ini bisa dikatakan memiliki tampilan yang super duper keren. Dan tentu saja detail-detail yang ditampilkan sudah cukup akurat dengan apa yang bisa kita lihat pada buku manual maupun box art. Serta kita dapat menambahkan detail dengan marking stiker yang sudah disediakan. Namun amat disayangkan karena adanya keterbatasan separasi warna menyebabkan berbagai detail-detail yang ada cukup terpendam. Terutama bagian-bagian kecil berwarna silver yang ada pada bagian leher, punggung, perut, permukaan jari-jari, dan juga kaki. Belum lagi detail Suit bagian dalam yang berwarna abu-abu gelap ya. Pada bagian telinga, dada, tangan, dan juga armor pinggang cukup akan membuat strike builder kewalahan. Dan jangan lupa untuk color time di kening ya. Saya lupa namanya, memiliki warna yang tidak sesuai. Seharusnya warna clear hijau, namun di sini kita lihat warna clear kuning. Bagian-bagian yang warnanya tidak sesuai atau tidak akurat dapat diperbaiki dengan stiker yang sudah disediakan. Dan tentu saja tidak untuk semua bagian. Namun tentu hal ini tidak akan lebih baik daripada kalian mewarnai ulang keseluruhan produk ini. Kombinasi warna yang dihadirkan memang memiliki kontras warna yang sangat baik. Namun hal ini tidak akan menonjolkan kemewahan dan elegannya Ultraman Sub-Zero jika tidak diwarnai ulang. Seluruh warna plastik yang dihadirkan merupakan warna dasar yang sangat-sangat mengurangi getaran warna keren dari produknya. Sehingga saya yang secara pribadi adalah seorang street builder harus mengkeredai. Untuk aksesoris, kita akan mendapatkan sebuah stand base bening beserta adaptornya yang dapat kita pasangkan di bagian ini. Oh ya, bagian ini warnanya tidak akurat ya, jadi perlu diwarnai ulang atau bisa dipasangi stiker ini. Dan juga Zero Suit hadir dengan sebuah senjata yang disebut Zero Lens. Senjata ini cukup simpel loh. Tidak lupa juga akan ada dua jenis telapak tangan, satu pasang telapak tangan terbuka atau relax hand, dan satu lagi telapak tangan untuk memegang aksesoris. Yang lucunya di sini adalah ketiadaan telapak tangan tertutup. Aneh bukan kalau menampilkan pose tinju dengan telapak tangan seperti ini? Hal ini sih sudah biasa pada high grade Gundam. Namun desain humanoid begini sepertinya agak out of the place lah. Yang terakhir ini adalah sebuah bagian untuk ditukarkan di rangka dada, sehingga model kit ini dapat dipasangi LED. Dan jangan lupa LED ini dijual terpisah ya. Jadi itu saja aksesoris-aksesorisnya. Sekarang kita menuju artikulasi. Untuk bagian kepala, bagian ini dapat diangkat ke atas dan ke bawah. Kemudian di bagian belakangnya dapat digerakkan, memutar ke kanan dan ke kiri. Bagian leher dapat di-pop up sedikit sehingga artikulasi di kepala akan lebih luas. Kemudian pada bagian tangan, sedikit pergerakan pada armor bahu. Untuk sambungan lengan dapat ditarik keluar seperti ini. Diangkat ke samping setinggi ini, kemudian diputar 360 derajat. Tidak ada putaran pada bicep, sebagai penggantinya akan ada putaran pada bagian lengan. Ini bukan merupakan siku double jointed, tapi siku dengan ball joint. Dan tekukan pada siku ini cukup terbatas. Pergerakan standar pada bagian telapak tangan. Untuk bagian badan, ada setidaknya 3 titik pergerakan pada badan. Mulai dari bagian dada,
kemudian di perut atas, dan juga perut bawah. Kemudian dapat menyamping ke kanan dan ke kiri, serta diputar ke kanan dan ke kiri. Untuk bagian ini dapat bergerak dikarenakan partnya memang terpisah ya. Sedikit pergerakan pada armor pinggang samping menuju bagian tubuh bawah. Untuk split, sambungan paha harus ditarik terlebih dahulu untuk memperluas artikulasi di bagian ini. Dan kaki dapat didorong ke dalam. Kemudian sedikit putaran ke kanan dan ke kiri. Saat ditarik ke bawah, kaki dapat diangkat ke depan setinggi ini. Kemudian ke belakang setinggi ini. Lutut double jointed, namun tekukannya cukup terbatas ya. Untuk telapak kaki dapat ditarik sedikit untuk memperluas pergerakan ke atas, ke bawah, memutar dan menyamping. Bagian ini dapat digerakkan loh. Jadi itu saja artikulasi-artikulasi yang ada. Sebagian memang terlihat adanya beberapa keterbatasan, tapi juga ada lebihnya. Selanjutnya pros dan cons-nya ya. Kita mulai dari prosnya dulu. Prosnya adalah tampilan dan desainnya memang sangat keren. Kemudian kombinasi warnanya sangat bagus. Detail cetakannya juga sangat baik. Artikulasinya pun cukup baik. Walaupun tidak semua gerakan dapat ditampilkan dengan baik maupun natural. Contohnya seperti ini. Nah, secara pribadi saya sangat menyukai desain Gyro Suit ini ketimbang Ultraman Suit lainnya. Itu untuk prosnya. Dan untuk cons-nya, untuk strike builder seperti saya, penggunaan warna yang kurang mewah cukup mengurangi kesedapan di mata saya. Ini perbandingan warna dengan Ultra X Cross SSF-nya. Hampir menyerupai, namun versi action figurnya menyematkan matte finish untuk semua warnanya. Merakit model kit ini termasuk sangat simple, apalagi kebanyakan part memiliki undergated sprue. Namun untuk ukuran harga ini cukup mahal loh, sekitar 500 ribuan lah. Dan yang sangat disayangkan ada beberapa bagian kecil yang masih terlihat seam line-nya, dan ini cukup mengganggu pandangan mata saya loh. Jadi itu saja pros dan con dari produk ini. Ini untuk perbandingan tingginya dengan produk-produk lain. Melihat perbandingan tinggi produk ini dengan Ultra X Cross SSF Ultraman Suit lainnya, model kit ini ternyata cukup cocok untuk disandingkan dengan action figure yang sudah tidak dirilis ini, sebagai varian tambahan. Jadi kesimpulannya, belilah produk ini jika kalian menyukai desain Gyro Suit, karena kalian belum bisa menemukan model ini di lini lainnya. Dan bagi kolektor figurai standar Ultraman Suit, tentu saja ini adalah barang yang wajib untuk dimiliki. Dan bagi kalian yang pro modeler, saya yakin ini akan menjadi masterpiece yang sangat keren jika kalian kerjakan dengan baik. Jadi sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang. Jika ada pertanyaan silahkan tulis dalam kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video ulasan berikutnya.